Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Ada seorang pembobol berangkas super bernama Sebastian Slangwarner yang bercerita di channel YouTube-nya soal sejarah pembuatan brankas legend. Di Munchen, Jerman, ada seorang tukang kunci bernama Hans Wagner. Setelah istri dan anaknya meninggal secara tragis, dia membuat 4 brankas yang hebat, masing-masing untuk tiap opera siklus cincin legendaris Richard Wagner yang terdiri dari 4 opera epik dengan akar mitologi Nordik. Keempat brankas tersebut dinamakan Das Rheingold, Die Walkür atau Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung atau Senja Para Dewa. Bagi Hans, kunci dan brankas adalah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang layak menemukan rahasia yang dijaga oleh brankas itu. Mitosnya, jika dibongkar dengan kekerasan, isi brankas itu akan terbakar dan terkunci selamanya. Lantas Hans membangun suatu mahakarya penutup setelah 4 brankas tadi brankas yang bisa menahan semua derita dan kesengsaraannya ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Lalu Hans masuk ke brankas itu dan mengunci dirinya sendiri di dalam. Tidak ada orang yang mampu membuka dan menyelamatkannya sehingga brankas itu dibuang ke laut dengan jasadnya Hans masih ada di dalamnya. 3 brankas pertama kabarnya masih digunakan, tapi entah di mana. Namun brankas keempat, Götterdämmerung, tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Namun respon netizen terhadap channel YouTube-nya itu sangat minim. Gak ada satupun yang komen, view-nya pun dikit banget. Lantas Sebastian menjalani kehidupan sehari-harinya yang membosankan dan menyebalkan sebagai seorang customer service. Dia siap-siap berangkat kerja lalu mampir ke warung beli lemper dan kopi, dan diomelin emak-emak udah jadi makanan sehari-hari. Dah kebal dia. Makan siang pun dilakukannya seorang diri sambil melamun di pinggir jalan. Ketika mengecek channel YouTube-nya, Sebastian mendapatkan komen. Kalau mau ngetes keahliannya, datanglah ke rumah di ujung jalan Leipziger, Berlin. Karena penasaran, Sebastian pun menuju tempat itu yang memang jauh dari tempat tinggalnya, naik kereta. Sesampainya di alamat yang dituju, ada pria besar yang menjaga pintu dan menahan Sebastian. Lalu Sebastian coba-coba aja nyebutin passwordnya biar diperbolehkan masuk. Dan untungnya benar. Lalu penjaga itu mengantarkan Sebastian ke dalam ruang yang remang-remang dan temaram. Ternyata di tempat itu sedang dilangsungkan perlombaan membongkar brankas dan Sebastian tiba-tiba dicemplungkan aja ke perlombaan itu. Sebastian nyoba nyapa-nyapa para peserta di situ tapi dicuekin. Dalam kebingungannya, Sebastian langsung aja nyoba buka brankas jatahnya. Meski demikian, Sebastian berhasil menjadi peringkat keempat dan berhak melaju ke babak semifinal. Di semifinal, Sebastian jadi perangkat kedua dan lanjut ke babak final melawan pria gondrong bernama Neo. Dan akhirnya Sebastianlah juaranya. Pertandingan yang menegangkan. Neo nggak terima dan mau makan Sebastian, tapi untunglah dicegah oleh penjaga berbadan besar tadi. Lantas Sebastian didekati oleh Gwendolyn, yang memang sejak kecil sudah jadi berandalan. Ternyata Gwen sudah mengamati Sebastian sejak lama dan tahu rutinitas Sebastian. Sebastian suka beli lemper dan kopi tiap pagi lalu memakannya sendirian. Dia juga menunjukkan kemampuan malingnya pada Sebastian. Dia nyolong cincin, jam tangan, bahkan pistol dari beberapa pengunjung warkop pagi itu. Gwen adalah satu-satunya viewer di YouTube-nya Sebastian yang memberi komen tempo hari. Gwen memiliki gerombolan perampok yang mengincar brankas-brankas legendaris tadi dan meminta Sebastian untuk bergabung. Ini real tong, bukan prank, kata Gwen. Gerombolan itu memerlukan keahlian Sebastian untuk proyek-proyeknya, yaitu proyek membobol keempat brankas legendaris yang diceritakan oleh Sebastian di channel YouTube-nya itu. Dan Gwen sudah tahu lokasi dari sebagian brankas-brankas itu. Sebastian masih belum percaya dengan tawaran Gwen itu. Emang bisa kita melakukan pembobolan internasional lalu lolos, tanya Sebastian. Itu rencananya, jawab Gwen. Gak mesti jawab sekarang, besok aja, kata Gwen sambil pergi setelah meninggalkan alamatnya pada Sebastian. Media terus menyiarkan berita soal wabah yang membuat orang jadi zombie. Sebastian menghela napas dan ketakutan sendiri. Di luar ada suara. Dia pun ngecek lewat lubang pintu. Lalu dia keluar dan melihat ada gadis kecil yang ternyata zombie yang lantas menggigit Sebastian. Tapi bohong, hanya halusinasi Sebastian yang sedang ketakutan saja, saudara-saudara. Karena penasaran dengan brankas-brankas legendaris itu, akhirnya Sebastian mendatangi alamatnya Gwen. Gwen yang melihat Sebastian merasa senang karena Sebastian setuju bergabung dengan gerombolan Gwen. Ada Corina sebagai logistik dan hacker. Pada usia 10, dia sudah bisa meretas sistem keamanan sebuah studio film besar hanya dengan laptopnya saja.
Sebastian pun ingat akan kejadian itu dan terkagum-kagum sama Corina. Lalu Rolf sebagai sopir. Saat menjadi petugas valet, dia suka pakai mobil pelanggannya dan menggunakannya untuk kejahatan lantas dikembalikan pada si empunya tanpa diketahui. Dan ada Brad Cage, si jago action, yang dibully sejak kecil lalu menonton film-filmnya Brad Pitt dan Nicolas Cage. Film-film itu menginspirasinya untuk jadi jagoan neon. Dia mengaku pemimpin gerombolan ini. Dia bilang nggak tahu kenapa Gwen mempercayai Sebastian, tapi kalau Gwen percaya, dia juga percaya. Bucin ya Tong. Sebastian kaget, kok cuma segini anggotanya? Gwen bilang jumlah anggotanya sedikitlah yang membuat mereka tidak pernah tertangkap. Lalu Gwen memperkenalkan Sebastian pada yang lainnya. Sebastian adalah ahli pembobol berangkas yang punya keahlian teoritis seumur hidupnya. Lalu Corina menjelaskan bahwa dia sudah melakukan riset dalam 3 tahun terakhir ini. Corina menemukan Reingold yang paling sederhana di antara berangkas-berangkas legendaris itu sehingga paling tidak ketat penjagaannya ada di sebuah bank di Paris. Valkyrie ada di bank dengan keamanan tinggi di Praha, Republik Ceko. Isinya diperkirakan sekitar 40 juta US dollar. Sementara Siegfried ada di sebuah kasino di Saint Moritz, Swiss dengan perkiraan isinya sekitar 100 juta US dollar. Berangkatlah gerombolan itu ke target pertama mereka di Paris. Corina berhasil meretas kamera keamanan dan membuatnya looping atau memutarkan rekaman yang sama berulang-ulang sehingga kehadiran mereka tidak terdeteksi. Mereka menyusun strategi untuk masuk ke bank yang akan dirampok berangkasnya itu. Sebastian dapat giliran masuk pertama dan pura-pura ke toilet buat ngeprint. Lalu masuklah Gwen berpura-pura jadi sosialita dengan belanjaan yang bejibun, yang mau mengunjungi safe deposit box-nya di bank itu. Saat pejabat bank menemani Gwen ke ruang safe deposit box, Corina datang sebagai sosialita pirang yang baru saja kehilangan kartu kreditnya dan suaminya pun baru meninggal. Sehingga pejabat bank itu harus meninggalkan Gwen sendiri di bawah untuk melayani Corina di lobi. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gwen dan Sebastian yang sudah selesai ngeprint di toilet untuk turun lebih jauh ke bawah ke lokasi berangkas yang dituju. Ketika melihat berangkas Reingold itu, Sebastian terharu. Lalu melakukan pemanasan kayak SKJ aja sebelum mulai meretasnya. Terus menceritakan sejarah Reingold dulu dong ke Gwen yang udah gak sabaran. Gak cuma segitu, Sebastian ngelus-ngelus Reingold. Terus nyetel lagu opera epic di HP-nya. Set dah, cepetan tong, keburu satpam lewat nih. Langkah demi langkah, putaran demi putaran kunci, Sebastian mulai bekerja. Setelah dentingan-dentingan logam yang saling beradu di dalam sistem kunci berangkas itu, tidak perlu waktu terlalu lama. Sebastian berhasil membuka Reingold. Mereka pun senang dan mengambil sebagian saja uang yang ada di situ. Bukan soal jumlah uangnya, katanya, tapi dari mana uang ini berasal. Menjadi legenda karena berhasil membobol Reingold yang legendaris ini. Terakhir, Brad Cage masuk dan menjadi pengalih perhatian. Mereka pun berhasil kabur. Interpol mulai mencium aksi gerombolan ini. Inspektur Delacroix memimpin timnya untuk menangkap gerombolan Gwen dan dibantu oleh Beatrix. Delacroix tahu kalau berangkas yang dibobol itu adalah berangkas pertama dari rangkaian 4 berangkas legendaris. Dia pun punya foto Gwen yang memang sudah menjadi buronan sejak lama. 5 perampokan bank dalam 4 tahun terakhir bersama dengan Brad Cage yang sempat menembak Delacroix beberapa waktu lalu saat meloloskan diri dari kepungan Interpol. Dan gerombolan itu pun terlihat di TKP pembobolan Reingold. Beatrix memberi informasi kalau saat ini gerombolan buronan itu telah merekrut pembobol berangkas yang baru. Dan mereka memang mengincar karya besar Hans Wagner. Bahkan di saat wabah zombie melanda seperti sekarang ini. Di markas mereka, Gwen dan gerombolannya sedang berpesta merayakan keberhasilan misi mereka. Sebastian mulai curi-curi pandang sama Gwen dan jadi pemuja rahasianya. Namun dia melihat Gwen tengah dekat dengan Brad. Sebastian mulai jatuh cinta sama Gwen. Corina melihat gelagatnya itu dan ngajak Sebastian curhat. Corina pun bercerita tentang Gwen yang sering disakiti hatinya oleh kaum pria. Tapi Sebastian masih denial. Biasalah, bocil kalau jatuh cinta kan awalnya begitu. Lalu Sebastian pun mencoba mendekati Gwen di kamarnya. Sebastian cerita masa kecilnya. Demikian juga dengan Gwen yang menceritakan masa kecilnya dan begitu mencuri membuatnya semakin merasa hidup. Karena Sebastian dan Gwen ngobrolnya lama juga, Brad mulai gusar. Target berikutnya adalah Praha. Dengan Interpol yang mengintai. Sebastian masuk duluan dan dipandu oleh Corina yang sudah melakukan pengintaian di tempat itu beberapa waktu sebelumnya sehingga berhasil mengelabui sistem keamanannya dan dengan mudahnya Sebastian masuk ke area berangkas berada. Sampai kunci-kunci yang diatur secara terpusat pun bisa dibuka oleh Corina untuk mempermudah Sebastian lewat. Dan Gwen pun menyusul. Di lift mereka ngobrolin Brad. Mereka nggak sadar kalau pembicaraan mereka bisa didengar oleh anggota gerombolan yang lainnya termasuk Brad.
Brad pun semakin kesal dan cemburu sama Sebastian. Ketika lift terbuka, ada penjaga di situ yang langsung dihajar oleh Gwen, disaksikan oleh Sebastian yang shock. Gwen menghajar semua penjaga yang bersenjata di situ. Senjata apinya bisa Gwen lumpuhkan dengan mudah seperti merebut permen dari anak kecil saja. Tapi Gwen tidak berniat membunuh para penjaga itu, hanya membuat mereka bobo sebentar aja agar Sebastian dapat melakukan pekerjaannya. Sebastian nggak nyangka kalau Gwen bisa melumpuhkan para penjaga itu. Sebelum memulai pekerjaannya, Sebastian cerita lagi soal sejarah berangkas itu. Dia bilang Richard Wagner menghabiskan 31 tahun menulis opera legendaris yang jadi inspirasi dibuatnya 4 berangkas legendaris itu. Valkyrie salah satunya, yang sekarang ada di hadapan mereka. Gwen udah terbiasa sama ritual Sebastian ini dan gak terlalu ribut lagi dengerin ceritanya seperti pertama kali dulu. Setelah pasang lagu di HP-nya, barulah Sebastian bekerja meretas Valkyrie. Interpol mengawasi dari luar dan tidak melihat hal-hal apapun yang mencurigakan. Akhirnya Interpol masuk ke bank itu untuk melihat langsung kondisi di dalam. Lalu alarm sunyi di bank itu berbunyi dan terdeteksi oleh Corina sehingga Brad menjalankan rencana B, yaitu pura-pura jadi perampok di bank itu. Sementara itu Interpol kecele, mereka salah bank. Pantesan aja sepi, kata Delacroix. Brad membuat kekacauan di lobi bank agar Sebastian dan Gwen punya lebih banyak waktu untuk membobol Valkyrie. Dengan gaya yang khas, Sebastian pun melanjutkan pekerjaannya. Hampir saja gagal karena Valkyrie ternyata bisa mendeteksi orang yang tidak berhak jika dia ingin membukanya. Jika gagal lagi, maka Valkyrie tidak akan bisa dibuka selamanya. Mekanismenya lebih rumit dari yang diduga sebelumnya oleh Sebastian. Sementara itu Interpol bergegas ke lokasi bank yang sesungguhnya, dan Brad menyandera orang-orang di lobi dengan senapan biusnya. Dentingan demi dentingan Valkyrie terdengar indah dan menegangkan di telinganya Sebastian. Perlahan namun pasti, Valkyrie bertekuk lutut juga di depan Sebastian dan bersedia membukakan pintunya bagi Sebastian. Gwen dan Sebastian pun berpelukan dan hampir melangkah lebih jauh lagi terbawa suasana. Brad yang telah selesai merampok di lobi dihadang petugas bersenjata saat akan kabur. Brad terpaksa menyakiti penjaga yang sudah sepuh itu dan berhasil kabur dengan peluru bersarang di bahunya. Mereka berhasil kabur dengan Gwen dan Sebastian harus berlari mengejar van-nya terlebih dahulu karena Interpol sudah mengejar. Gwen berhasil naik. Namun ketika Sebastian hendak naik, tangannya dilepaskan oleh Brad dan Sebastian pun nyium aspal. Sehingga Sebastian harus melarikan diri sendiri, merampas sepeda orang, menuruni tangga, mendaki gunung dan menuruni lembah, lalu mengejar kereta api yang sedang berjalan dan berhasil lolos. Tentu saja Sebastian kesal. Gwen juga kesal sama Brad yang sudah meninggalkan Sebastian di jalan. Lalu Gwen turun dari mobil dan diikuti oleh Corina. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Sebastian sampai juga ke apartemennya. Tanpa disadarinya, Gwen dan Corina sudah menunggu. Sebastian tentu saja marah-marah karena ditinggalkan oleh gerombolan. Tapi setelah dijelaskan oleh Gwen bahwa ini adalah ulahnya si Brad, Sebastian mulai tenang. Gwen mengajak Sebastian untuk melanjutkan misinya, membobol sisa dari berangkas legendaris itu. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Sebastian setuju bergabung dengan Gwen dan Corina untuk melanjutkan misi pencarian berangkas legendaris itu. Di markasnya, tanpa sengaja Delacroix melihat channel YouTube-nya Sebastian. Dan mereka pun melihat kalau Sebastian adalah orang luar dan disampaikan juga saat pelarian tadi di jalanan oleh gerombolannya. Sebastian sedang membuka berangkas dan dia dikejar oleh zombie. Ternyata itu hanya mimpi, karena film ini adalah prequel dari Army of the Dead tentang wabah zombie. Target berikutnya adalah Siegfried di Saint Moritz, Swiss. Tentu saja Interpol juga sudah menunggu. Seperti biasa, Interpol mulai memasang jebakan untuk gerombolan Gwen ini. Delacroix masuk ke kasino tempat Siegfried digunakan dan berbicara dengan manajer kasino tersebut. Tapi si manajer bilang kalau mereka langsung bertindak memindahkan berangkas itu ketika dihubungi oleh Interpol 8 jam yang lalu. Hah? Delacroix kebingungan. Ternyata Corina yang berpura-pura jadi Interpol dan mengatakan pada manajer kasino kalau akan ada upaya membobol berangkas Siegfried malam itu, sehingga agar kasino tidak merugi, maka berangkasnya harus segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Gwen dan Sebastian yang berhasil menyusup ke dalam truk yang akan memindahkan Siegfried, melumpuhkan penjaga dan supirnya lalu menggantikan peran mereka. Penjaga dan supir truk itu diturunkan dan diikat di jalan tanpa kesadaran akibat dari bius yang diberikan oleh Gwen dan tanpa seragamnya juga karena dipakai oleh Gwen dan Sebastian. Corina lantas berpura-pura mabuk dan naik ke atas atap kasino itu di mana seorang sniper sedang berjaga-jaga.
Lalu Corina memukul sniper itu sampai tak sadarkan diri setelah sebelumnya mencoba menggodanya. Siegfried pun jatuh ke tangan Sebastian dan Gwen di truk transport. Gwen menyetir sementara Sebastian bekerja di belakang untuk membuka Siegfried. Tapi nyetirnya yang stabil ya Gwen, pinta Sebastian. Oke, gua usahain ya Tong, jawab Gwen. Kali ini malah Gwen yang minta diceritain sejarahnya Siegfried sama Sebastian. There's a happy ending. Oh. Calm down. Namun ternyata Brad dan Rolf juga mengintai mereka dan berencana mencegah truk transport itu. Okay, good. I never said that. Of course I checked the GPS. This just show up. That must be them. Sayangnya Corina tertangkap oleh Interpol. Tapi sebelumnya dia berhasil mengirimkan peringatan kepada Gwen. Corina tidak begitu saja ngaku, tapi Delacroix mulai menginterogasinya dengan kasar. Corina pun melawan perlakuan kasar Delacroix. Namun lantas Beatrix mulai memujuk Corina. Kamu mau disalahkan dan masuk penjara sendiri karena melindungi teman-temanmu, kata Beatrix. Kalau Corina mau kerjasama, Beatrix akan berusaha semampunya untuk meringankan hukuman Corina. Akhirnya Corina pun setuju bekerja sama dan memberitahu Interpol lokasi tujuan truk transportasi yang sedang membawa Siegfried itu. Brad melacak HP-nya Gwen sehingga tahu lokasinya dan menyusul mereka. Namun tanpa mereka ketahui, Interpol pun sudah ada di belakangnya. Sebastian berhasil membobol Siegfried dengan susah payah karena truk itu terpaksa ngebut sehingga nggak stabil, lalu berhenti di pegunungan yang indah. Ketika mereka sedang menikmati kemenangan mereka, Brad dan Rolf tiba dan mengambil alih perampokan itu. Kemudian Brad menodongkan pistol kepada Sebastian dan menarik pelatuknya. Bang! Hampir saja Sebastian mati terkencing-kencing. Tapi Gwen berhasil membalikkan keadaan dan mengikat Brad serta Rolf ke truk lalu kabur. Karena pistol yang dipakai oleh Brad tadi telah dilucuti pelurunya oleh Gwen beberapa waktu sebelumnya. Interpol pun datang dan menangkap Brad serta Rolf. You know, you always choose the worst time to... Ketika Gwen dan Sebastian mau kabur lewat air, Delacroix datang mencegah. Tapi Gwen membiarkan Sebastian kabur dan dirinya ditangkap oleh Interpol menyusul Corina. Sementara paspor dan tiket yang telah disiapkan oleh Gwen terpaksa hanya dipakai oleh Sebastian saja seorang diri untuk lari ke luar negeri. Di kemudian hari, pasangan perampok sedang mencari pembobol berangkas yang handal dan mendatangi sebuah toko kunci di California. Pasangan itu membawa desain Gotterdam Merung. Disitulah Sebastian. Betapa senangnya Sebastian melihat adanya Gotterdam Merung di depannya dia dalam bentuk blueprint dan lokasi. Pesan moral dari kisah ini adalah kejarlah passion kamu sesulit apapun jalannya. Tapi ingat, jangan menghalalkan segala cara untuk mencapainya karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.